Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hamidah Marsibesi dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium. Teman-teman apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Jadi di sini aku mau membahas tentang sebuah jamur. Tahukah kamu jamur sebenarnya hidup secara normal di dalam tubuh manusia, tetapi bisa berubah menjadi penyakit yang menjadi penyebab infeksi jika pertumbuhannya tidak terkendali. Penyakit itu disebut dengan kandidiasis. Nah, meskipun sering dianggap sepele, kandidiasis itu dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang cukup serius jika tidak ditanganin dengan baik. Oleh karena itu, pada video ini uh, kita akan membahas apa itu kandidiasis, faktor resikonya, gejala yang perlu diwaspadai, bagaimana diagnosis yang dilakukan, serta langkah-langkah pencegahannya. Yuk, simak videonya ya teman-teman. Apa itu kandidiasis? Kandidiasis adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida, terutamanya spesies Candida albicans. Perlu kalian ketahui bahwa jamur Candida bukanlah sesuatu yang asing pada tubuh kita. Dalam kondisi normal, jamur ini merupakan bagian dari flora normal yang hidup di dalam tubuh kita. Nah, bagian tubuhnya itu seperti rongga mulut, saluran pencernaan, kulit, dan area genital. Nah, selama jumlahnya seimbang dengan mikroorganisme yang lain dan sistem kekebalan tubuh kita bekerja dengan baik, Candida tidak akan menimbulkan masalah ya teman-teman. Namun kalau ketika terjadi ketidakseimbangan mikrobiota atau daya tahan tubuh kita yang melemah atau menurun, jamur ini bisa berkembang biak secara berlebihan sehingga menyebabkan infeksi yang disebut dengan kandidiasis. Nah, untuk infeksi ini dapat terjadi pada siapa saja, baik anak-anak, orang tua, orang dewasa, maupun orang yang sudah lansia. Lokasi infeksinya juga dapat berbeda-beda, bisa dari mulut, bisa dari kulit, lipatan tubuh, hingga organ reproduksi teman-teman. Nah, dalam kasus ini yang berat, terutama pada orang dengan sistem yang kekebalan tubuhnya yang lemah, sangat lemah, infeksi ini bahkan dapat menyebar ke aliran darah. Kondisi disebut dengan kandidemia yang perlu penanganan medis secara segera. Nah, untuk faktor resiko kandidiasis, ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan resiko seorang mengalami kandidiasis. Yang pertama, penurunan sistem kekebalan tubuh. Misalnya pada penderita HIV dan AIDS, pasiennya menjalani kemoterapi kan, atau pengobatan kortikosteroid dalam waktu yang jangka panjang. Nah, yang kedua, diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Kadar gula darah kan yang tinggi dapat mempermudah pertumbuhan jamur Candida. Yang ketiga, penggunaan antibiotik dalam waktu yang lama. Antibiotik ini kan emang berfungsi untuk membunuh bakteri kan, penyebab penyakit, tetapi juga dapat membunuh bakteri yang baik yang membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di tubuh. Jadi akibatnya Candidanya dapat bisa bertumbuh dengan cepat. Nah, yang keempat, kehamilan atau perubahan hormon. Perubahan hormon kan dapat dipengaruhi oleh keseimbangan mikroorganisme kan guys, jadi bisa meningkatkan resiko infeksi yang cepat. Terus yang kelima kebersihan tubuh yang kurang baik, terutama pada area yang lembab seperti lipatan kulit dan area genital. Terus selain itu juga penggunaan pakaian yang terlalu ketat atau tidak menyerap keringat juga dapat menciptakan kondisi yang lembab sehingga mendukung pertumbuhan jamur. Jadi untuk memahami faktor-faktor ini penting banget nih buat kita untuk mencegah pertumbuhan Candida sejak dini ya guys. Terus untuk gejalanya Candida itu apa aja sih? Nah, gejala Candida dapat berbeda-beda tergantung pada tubuh kita yang terinfeksi. Misal kalau pada rongga mulut, Candida tuh biasanya ditandai dengan munculnya bercak putih pada lidah, pipi bagian dalam, langit-langit mulut. Kondisi ini yang bisa disebut dengan oral thrush. Nah, kalau pada area genital, gejalanya itu meliputi rasa gatal, kemerahan, iritasi, serta keputihan yang tidak normal pada wanita.
Nah, pada kulit infeksinya tuh sering banget muncul di lipatan tubuh seperti ketiak, selangkangan, di bawah payudara. Nah, gejalanya itu berupa ruam yang terasa gatal. Sebagian penderita juga dapat merasakan sensasi yang panas, terbakar atau nyeri saat buang air kecil maupun saat berhubungan pada seksual. Apabila infeksi berkembang menjadi lebih berat, terutama pada pasien dengan daya tahan tubuh yang sangat lemah, jamur dapat masuk ke aliran darah dan menyebabkan infeksi sistemik atau kandidemi. Kondisi ini merupakan keadaan darurat medis yang harus segera ditangani di rumah sakit. Karena itu, jangan menunda pemeriksaan apabila gejala tidak kunjung membaik atau semakin parah. Bagaimana sih diagnosa yang dilakukan? Diagnosis untuk kandidiasis dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan keluhan yang pasien dan hasil pemeriksaan. Langkah pertama adalah melakukan wawancara mengenai riwayat penyakit dan pemeriksaan fisik. Selanjutnya, dokter dapat melakukan pemeriksaan mikroskopis menggunakan preparat KOH atau pewarnaan gram untuk melihat keberadaan jamur. Bila diperlukan, dapat dilakukan kultur jamur untuk memastikan spesies Candida yang menyebabkan infeksi. Pada kasus tertentu, terutama bila dicurigai infeksi telah menyebar ke organ lain, dokter juga dapat meminta pemeriksaan laboratorium tambahan. Dengan diagnosa yang tepat, pengobatan dapat diberikan sesuai pasien sehingga hasilnya lebih efektif. Nah, untuk pencegahan Candida, kabar baiknya nih, kandidiasis dapat dicegah melalui kebiasaan hidup sehat. Pertama, selalu menjaga kebersihan kulit dan area genital ya guys. Yang kedua, gunakan pakaian yang bersih, longgar, dan mampu menyerap keringat agar kulit kita tetap kering. Yang ketiga, hindari penggunaan antibiotik tanpa indikasi, tanpa resep tenaga kesehatan. Yang keempat, bagi penderita diabetes nih, usahakan menjaga kadar gula darah tetap terkontrol ya sesuai anjuran dokter. Yang kelima, jangan lupa konsumsi makanan bergizi yang seimbang, cukup minum air putih, tidur yang cukup, rutin berolahraga, dan kelola stres agar sistem kekebalan tubuh kita tetap optimal. Selain itu, jangan menggunakan obat anti jamur secara sembarangan tanpa permisan terlebih dulu ya guys, karena penggunaan obat yang tidak tepat dapat menyebabkan pengobatan yang menjadi kurang efektif. Nah, dari penjelasan yang di atas, sebagai kesimpulannya, kandidiasis adalah infeksi akibat pertemuan jamur Candida yang berlebihan. Meskipun sering dianggap ringan, penyakit ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius apabila tidak segera ditangani ya teman-teman. Nah, kenali dulu nih faktor risikonya, waspadai gejalanya, lakukan pemeriksaan bila diperlukan, dan terapkan langkah-langkah pencegahan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya guys, menjaga kebersihan diri, menerapkan pola hidup yang sehat, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan merupakan langkah yang tepat untuk mencegah kandidiasis. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman dan keluarga, dan tetap agar semakin banyak orang memahami